Dengan PP tadi itu ada ruang untuk tanda kutip bermain-main. Ada ruang untuk bermain-main. Tapi ruang ini sebetulnya sesuatu yang tidak salah dan dibolehkan gitu ya, yang dibolehkan. Tapi potensial untuk dibuat main-main. Heran juga saya sebagai mantan aktivis, sahabat Matur ini kan mantan aktivis, bahkan terkenal sebagai aktivis anti korupsi di Indonesia. Kenapa kok berhenti di situ? Kenapa kok berhenti di situ? Dengan adanya Almira 99 itu sebenarnya masyarakat terselamatkan dari investasi bodong yang berseliweran di tengah-tengah masyarakat. Seandainya masyarakat yang ikut investasi bodong itu semua di Almira 99 tentu akan selamat. Insyaallah selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan Usik. Bersama Sandasan masih segar dalam benak kita, ingatan kita bahwa beberapa bulan yang lalu, 1 bulanan ya yang lalu beredar berita di media-media mainstream tentang uang daerah, kas daerah yang ngendon di bank gitu ya. Itu hasil penjelasan dan juga informasi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rangka mungkin mengevaluasi gitu ya adanya serapan belanja keuangan negara di setiap daerah. Dan di waktu itu beredar yang menjadi ranking pertama adalah Pemprov Jatim. Sekedar kita merefresh ingatan kita pemirsa di situ ya. Kenapa saya ngusik hari ini? Karena kemarin Lingkar Jatim mendapatkan informasi dalam pembahasan dan rapat pembahasan KUAP PAS, Banggar DPD Jatim dan tim anggaran pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur terkait dengan urusan masalah ini yang sempat ditanyakan oleh salah satu anggota Banggar. Tapi kita refresh dulu terkait dengan urusan berita yang sempat ramai di media mainstream terkait dengan banyak uang daerah yang ngendon di bank gitu. Uang daerah yang ngendon di bank pemirsa, di Detik Finance gitu ya, Jakarta. Ini diunggah Rabu 27 Juli 2022. Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan total dana pemerintah daerah Pemda yang mengendap di bank mencapai Rp 220,95 triliun per Juni 2022. Jumlah itu merupakan yang tertinggi selama 6 bulan terakhir. Pemda masih memiliki dana di perbankan yang masih sangat tinggi atau bahkan meningkat terus dibandingkan Januari, Juni ini mencapai Rp 220,9 triliun. Ini tertinggi dalam 6 bulan terakhir, kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN kita secara virtual Rabu 27 Sri Mulyani berharap akselerasi pemerintah daerah di semester 2 2022 dari sisi belanja bisa dipicu dengan baik. Hal ini untuk membantu membangkitkan ekonomi di daerah. Ini pemirsa ya. Kalau kita ingin membayar transfer secara cepat, jangan sampai ini hanya berhenti dalam deposito di perbankan, tutur Sri Mulyani. Ini pemirsa. Kalau kita ingin membayar transfer secara cepat, jangan sampai ini hanya berhenti dalam deposito di perbankan, tutur Sri Mulyani. Jawa Timur merupakan yang memegang saldo tertinggi di perbankan sebesar Rp 29,8 triliun. Sedangkan paling rendah ada di Kepulauan Riau yang hanya 1,17 triliun. Dan seterusnya. Ini pemirsa. Pemirsa Sandasan Usik, dari berita tadi itu kemarin salah satu anggota Banggar Pemprov Jatim mempertanyakan terkait dengan urusan yang diberitakan di beberapa media mainstream sebelumnya itu. Dan kita bacakan pemirsa ya. Bacakan pemirsa yang ditulis Lingkar Jatim sendiri.
Anggota Banggar pertanyakan tujuan Pemprov Jatim pindahkan kas daerah ke bank. Ini ada kaitannya dengan yang berita tadi itu. Anggota Badan Anggaran Provinsi Jawa Timur Matur Husairi mempertanyakan pemindahan uang ke daerah Jawa Timur dari Bank Jatim ke bank lain. BTN. Hal itu diungkapkan Matur usai rapat Banggar KPPS Pemprov Jatim. Menurutnya pemindahan uang kas itu menjadi salah satu indikator tidak sehatnya tata kelola keuangan Pemprov Jatim. Pemprov Jatim saat ini sedang disoroti oleh Kementerian Keuangan terkait kas daerah Jatim yang mengendap sebanyak 29,9 triliun. Di tengah sorotan Kemenkeu, ternyata Pemprov malah membuat keputusan untuk memindahkan kas yang selama ini ada di Bank BUMD paling sehat di Jatim ke Bank BTN Sidoarjo, yang mana bank itu punya BUMN. Pertanyaan saya, pemindahan itu tujuannya apa? Kalau hanya mencari keuntungan, apa harus di Bank BTN Sidoarjo dan lain-lain. Selain itu Matur juga menanyakan apakah hanya di bank, jangan-jangan di balik pemindahan kas ini ada sesuatu yang deal di bawah Deja. Itu kejutan saya. Nah, apa tujuannya itu semua? Karena kita banyak kebutuhan, kenapa kemudian kas daerah Jatim dijadikan deposito seenaknya, dipindah-pindah dari bank ke bank ini yang sangat saya sayangkan sebagai anggota Banggar Jatim ucapnya. Itu pemirsa. Itu lanjutan dari apa yang tadi kita bacakan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Sekda Andi Karyono melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemprov Jatim Bobi Sumiarsono menyampaikan pemindahan uang kas daerah itu berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 131. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa dalam rangka manajemen kas, pemerintah daerah dapat mendepositokan dan atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik. Deposito dan atau investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lambat per 31 Desember. Itu pemirsa rangkaian ceritanya. Rangkaian ceritanya semacam itu. Ternyata uang yang parkir di bank, uang daerah yang parkir di bank, mau deposito itu boleh sebetulnya, boleh. Tapi ini semua kan tidak mengalihkan atau memindahkan keuangan daerah di bank yang lain, pasti itu tidak gratis. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Pak Bobi ini, tidak gratis. Dan yang menjadi sorotan Menteri Keuangan sebelumnya ini kan justru berdampak terhadap pembangunan daerah di Jawa Timur khususnya, karena tidak menumbuhkan perekonomian yang lebih cepat gitu ya, karena banyak uang daerah yang masih ngendon di perbankan. Memang kalau bicara tentang masalah boleh atau tidaknya uang daerah itu menurut aturan yang tadi PP nomor 12 tahun 2019 ya boleh-boleh saja. Tapi yang menjadi persoalan dan pertanyaan besar, apakah boleh itu harus gitu. Apa boleh itu harus? Apa boleh itu justru tidak potensial untuk disalahgunakan aturan boleh itu di situ itu. Bahkan di situ kemarin itu ada sekitar 200 miliar gitu ya yang ditaruh di BTN Sidoarjo. Karena di peraturan di PP 12 tahun 2019 itu pemerintah daerah berhak mendapatkan imbalan, bunga, deposito, bunga, giro dan lain-lain. Kita bacakan saja. Saya sempat membuka tentang masalah PP nomor 12 itu. Di PP nomor 12 tahun 2019 pasal 129, pemerintah daerah berhak memperoleh bunga, jasa giro dan atau imbalan lainnya atas dana yang disimpan pada bank berdasarkan tingkat
suku bunga dan atau jasa giro yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Ini pasal 129. Yang tadi itu yang saya kutip di berita Lingkar Jatim itu kan pasal 131. Pasal 130-nya, biaya yang timbul sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Baru pasal 31, dalam rangka manajemen kas, pemerintah daerah dapat mendepositukan dan atau melakukan investasi jangka pendek atau atas uang milik daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah dan kualitas pelayanan publik. Deposito ayat 2-nya, deposito dan atau investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disetor di rekening kas umum daerah paling lambat per 31 Desember. Ini celahnya pemirsa, ini celahnya. Bahwa kalau memakai pengertian di pasal 129 tadi, bahwa ketika daerah membuat sebuah kebijakan, apa itu mendepositokan atau menyimpan kas daerah itu, dia berhak untuk mulai bunga, jasa giro dan atau imbalan lainnya. Ini pasal 129-nya. Sehingga menurut saya kemarin pembahasan KUHP antara Banggar dan TAPD itu tidak selesai di sini. Tidak selesai di sini sebetulnya, Mas. Kalau bicara boleh ya boleh, kalau bicara boleh ya boleh. Tapi ini semua menjadi sorotan Menteri Keuangan. Kenapa mesti banyak sekali uang yang ngendon di bank gitu? Sementara APBD itu kan untuk bagaimana melayani masyarakat dan lain sebagainya. Memang aturan di sini di pasal 121-nya selama tidak mengganggu terhadap pelayanan publik dan yang lain-lain. Cuma pertanyaan besarnya, ketika kas daerah itu didepositokan, diinvestasikan atau maka pemerintah daerah dalam konteks ini pasti mendapatkan jasa giro, terus atau bunga atau imbalan lainnya. Catat, ini ada di pasal imbalan lainnya. Kalau hanya 1 miliar atau 1 juta, 100 juta itu tidak akan signifikan. Tapi kalau sampai 200 miliar atau apalagi sampai 1 triliun gitu ya, coba bayangkan saja berapa miliar juga itu imbalan yang harus didapatkan oleh pemerintah daerah, atau bunganya atau jasa gironya, kalikan per bulan. Itu semua akan terserah di bank yang mau disimpan dari kas daerah itu. Jadi kebijakan ini tidak begitu saja, tidak selesai begitu saja, tapi ada rentetan efek yang didapatkan oleh pemerintah daerah. Dalam konteks ini pemerintah daerah. Nah, dalam konteks inilah ada potensi penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks inilah ada potensi penyalahgunaan wewenang. Karena kebijakan untuk menyimpan uang di daerah atau mendepositokan atau menginvestasikan uang itu tidak begitu saja. Daerah pasti mempunyai timbal balik dari itu semua, dari bank yang bersangkutan. Maka saya heran kemarin Bapak Matu dalam berita ini karena hanya sekedar mempertanyakan itu saja gitu. Tidak secara detail melanjutkan daerah mendapat berapa dari itu semua. Itu apa bentuknya deposito, apa itu hanya sekedar simpan gitu ya. Itu apa bentuknya investasi atau yang lain-lain. Penting untuk dijelentrehkan menurut saya. Karena ini bukan duit kecil, apalagi Jawa Timur, triliunan APBD-nya. Setidaknya daerah dalam konteks ini dan Banggar Dewan gitu ya, harus ngerti dan harus tahu berapa sebetulnya pendapatan dari sisi ini, jasa gironya berapa dan berapa duit yang diberikan ke yang disimpan di bank yang lain itu. Bahkan ini kan sudah diakui bahwa memang ada kas daerah yang disimpan di bank yang lain, di bank BTN itu. Yang sempat dipertanyakan itu 200 miliar sebetulnya yang ada di BTN Sidoarjo. Ini yang
yang masih ditemukan dan didapatkan oleh salah satu anggota dewan itu. Belum bisa jadi ada juga bank-bank lain yang mendapatkan hal yang sama, tapi belum didapatkan informasinya oleh para pihak. Maka penting menurut saya pemerintah daerah dalam konteks Pemprov Jatim dan juga Banggar untuk transparan dalam dalam menata kelolakan keuangan daerah ini. Berapa sebetulnya? Apakah hanya di situ? Apa ada yang lain? Dan dapat berapa daerah dari semua itu? Serta pendapatan yang didapatkan dari penyimpanan uang kas daerah di bank itu berapa dan yang lain-lain itu juga harus sama-sama dimengerti dan harus diketahui oleh semua pihak, khususnya Banggar. Jangan-jangan ini hanya yang ngerti hanya orang-orang tertentu dan orang-orang khusus yang mengerti. Itu pemirsa. Maka ada semacam kecurigaan apa enggak ya, wanti-wanti woro-woro yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Indonesia terhadap pemprov-pemprov yang mengendonkan uang daerahnya di daerah atau di deposito karena macamnya itu menemukan penegasan bahwa dengan PP tadi itu ada ruang untuk tanda kutip bermain-main. Ada ruang untuk bermain-main. Tapi ruang ini sebetulnya sesuatu yang tidak salah dan dibolehkan gitu ya, yang dibolehkan. Tapi potensial untuk dibuat main-main. Heran juga saya sebagai mantan aktivis, sahabat Matur ini kan mantan aktivis, bahkan terkenal sebagai aktivis anti korupsi di Indonesia. Kenapa kok berhenti di situ? Kenapa kok berhenti di situ? Bukan tidak mungkin ada hal-hal yang lain, bukan tidak mungkin tidak hanya di BTN Sidoarjo, bukan tidak mungkin ada yang di tempat-tempat yang lain. Itu satu. Yang kedua, apa betul hanya itu? Yang kedua, berapa sebetulnya daerah mendapatkan dari kebijakan menyimpan kas daerah di situ? Yang 200 M itu atau berapa sebetulnya daerah mendapatkan kebijakan penyimpanan kas daerah di bank yang lain itu? Itu menurut saya yang penting untuk didalami dan yang penting untuk sama-sama diketahui oleh semua pihak, khususnya masyarakat Jawa Timur, karena memang keuangan daerah dan uang negara ini tidak boleh dikelola dengan tidak profesional. Pemirsa, hanya usik itu saja. Saya sangat menyayangkan terhadap anggota Banggar yang hanya selesai di situ, dan mudah-mudahan di waktu dan kesempatan yang lain saya coba untuk membahas ini dengan pihak-pihak terkait, apakah itu anggota dewan dimaksud atau dengan para aktivis tentang masalah transparansi di Jawa Timur. Mudah-mudahan apa yang saya usik ini menjadi perhatian serius oleh semua pihak, dan mudah-mudahan ini tidak ada sesuatu yang disalahgunakan oleh pihak-pihak terkait atau pihak-pihak tertentu untuk menjadi keuntungan yang sebesar-besarnya sampai menimbulkan sesuatu yang tidak semestinya terjadi di Jawa Timur. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.